warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga teman-teman dapat menonton video saya ini. Baiklah, saya di sini ingin membacakan materi kultum saya yang berjudul Antara Jimat dan Rezeki. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratna Hayati dari kelas 1H Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Ilmu Komunikasi, dengan NIM 12040322361. Bukan rahasia lagi kalau jimat tampaknya begitu banyak beredar di sekitar kita. Padahal hal itu sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu contoh yaitu jimat pada perdagangan. Mereka menggunakan jimat ini untuk melariskan dagangannya. Mereka menggunakan berbagai cara untuk melariskan dagangannya ataupun melancarkan rezekinya. Segala cara pun rela mereka lakukan. Misalnya mereka rela merogoh koceknya dalam-dalam hanya untuk mendapatkan jimat yang dipercayanya dapat mendatangkan rezeki yang berlebih. Padahal hal ini termasuk ke dalam hal kemusyrikan. Orang yang memakai jimat jelas sudah terjerumus dalam kesyirikan. Walaupun ia menyatakan bahwa jimat ini hanyalah sebagai perantara atau sebab saja. Jika jimat itu isinya Al-Quran, ayat kursi, dan lain-lain, itu dibenarkan. Tetapi dalam hal ini masih banyak para ulama yang berbeda pendapat. Ada sebagian memperbolehkannya dan ada pula sebagian yang melarangnya. Tetapi jika jimat itu berisi kalimat-kalimat yang berbau syirik, misalnya melibatkan jin, syaitan, maka itu sangat dilarang, karena itu telah masuk ke dalam kemusyrikan. Sayangnya hal-hal seperti itu masih ada orang yang melakukannya. Padahal Allah lah yang maha mencukupi, Allah yang maha kaya. Sungguh aneh apabila sebagian dari kita masih tergantung pada makhluk yang lemah ini. Maka dari itu, percayalah bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Rezeki juga memiliki arti sebagai anugerah, yaitu anugerah atau pemberian Allah kepada makhluknya. Maka dari itu, kita harus berpegang teguhlah bahwa rezeki saya sudah ditulis malaikat. Maka itulah yang akan membangkitkan kita untuk semangat untuk terus mencari rezeki, agar kita tidak menjadi orang yang putus asa. Ada keyakinan dalam diri bahwa rezeki itu tidak akan diambil orang lain. Oh, rezekiku sudah ada, kalau begitu aku tidak perlu risau, nanti dia akan datang sendiri. Ini salah, tetapi kita juga harus mengusahakannya. Kita tidak boleh hanya menunggu dan berleha-leha saja. Sebagai contoh, tengoklah bagaimana rezeki yang sudah ditetapkan Allah kepada Hajar, tapi dia tidak tahu bahwa itu untuk dia. Dia lari dari Bukit Syafar untuk mencari air, tetapi tidak ada, dan dia lari ke Bukit Marwah pun tak ada air juga. Kemudian dia datang, ternyata Allah sudah menyiapkan air dari tempat tapak kaki Ismail. Tapi itu keluarnya bukan karena Hajar bersantai-santai saja, tetapi dia terus berusaha untuk mencarinya dari Bukit Marwah sampai ke Bukit Syafar. Adapun 4 amalan yang bisa mendatangkan rezeki, ini saya dengar dari ceramahnya Syekh Ali Jaber. Yang pertama, sholat malam. Yang kedua, perbanyak istighfar pada waktu sahur. Kapan sih waktu untuk beristighfar terbaik? Adalah 30 menit sebelum azan. Kemudian perbanyak sedekah. Sebenarnya istilah perbanyak sedekah bukan dalam sisi banyak atau sedikit, namun yang dimaksudnya adalah apakah kita istiqomah dalam bersedekah. Dan yang terakhir, zikir pagi dan sore. Dibaca setiap hari pun lebih bagus, dan Allah juga sangat senang mendengarnya jika kita membacanya setiap hari. Sekian materi dari kultum saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.